Oke, jadi hari ini apa sih Suara Sastra? Ini sebelum kita mulai, nanti Suara Sastra itu tempat untuk ngapain aja gitu. Jadi nanti teman-teman bisa baca puisi. Jadi yang suka baca puisi bisa baca puisi. Nanti ada pengiringnya, pengiring handalnya, ada Mas Galang, ada Mas Hari. Nah, nanti request lagu apa saja bisa lah beliau ini ya. Kalau nggak bisa nanti searching dulu berapa detik itu langsung nyantol. Bisa juga pantun, bisa juga monolog, bisa juga nyanyi ya. Nanti Mbak Selvi nyanyi nih kayaknya. Ya. Kemarin sudah latihan vokal. Desi dan Kinko sama Mas John. Oh enggak, nanti yang nyanyi Mas Rizky itu yang Oh, iya. sama Listi. Ya sama Listi ya. Duet ya, Rizky dan Listi. Bisa juga apa lagi ya, stand up komedi boleh lah ya. Sambutan ya dari bapak kita, Bapak Maman Sukrisna. Beliau adalah Kabid Layanan Perpustakaan ya. Monggo Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, saya absen satu-satu nggih. Ketua GPMB, ini Pak Dadi nggih. Mbak-mbak, ibu-ibu mungkin belum kenal, ini Ketua GPMB Kabupaten Blitar. Yang kami hormati merangkap Ketua PKBM Usaha Mandiri. Apal saya Mas, bukan karya mandiri. Yang kami menghormati teman-teman Suara Sastra dan yang kami hormati ibu-ibu pendamping ataupun pengajar PKBM Usaha Mandiri. Serta yang kami sayangi adik-adik ini namanya siswa napa anu Pak Dadi? Peserta didik PKBM Usaha Mandiri. Mohon maaf, wilalineh malian. Marilah pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul di luar ruangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mungkin ini dari adik-adik yang pertama kali ataupun sudah beberapa kali ke sini. Oh ya, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Ketua PKBM Usaha Mandiri yang mana memberi kesempatan kepada kami untuk kasarannya mempromosikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagai review ke belakang, dulu itu bentuknya kantor. Jadi kalau nggak salah tahun 2009 itu masih kantor, tempatnya di Sekretariatan Kabupaten Blitar. Terus akhirnya 2019-17 itu berdiri menjadi dinas. Waktu dinas itu pertama kali itu tempatnya di Kawedanan Blitar. Mungkin ini cerita sejarah dinas nggih. Setelah itu tahun 2019 itu berpindah ke sini. Jadi adik-adik kalau ditanya kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar itu di Jalan Raya Blitar Kediri. Jadi bukan perpustakaan Bung Karno nggih. Masalahnya orang-orang itu menganggap perpustakaan itu perpustakaan Bung Karno. Padahal perpustakaan itu ada perpustakaan Kabupaten Blitar dan perpustakaan Kota Blitar dan perpustakaan Bung Karno. Yang kedua, sebetulnya mohon maaf, mohon izin Bapak Ketua PKBM Usaha Mandiri, sebetulnya pada hari ini yang ingin menerima itu Bapak Kepala Dinas Bapak Krisna Triatmanto, karena sesuatu hal Bapak Krisna ada acara luar kota, akhirnya menyerahkan kepada kami untuk menerima
adik-adik kunjungan ke dinas kami. Sebagai informasi, adik-adik, kantor kami itu kalau dilihat dinas-dinas lainnya itu termasuk kantor yang paling lebar dan paling besar sekali. Mungkin dari adik-adik tadi sudah keliling kantor, itu ada tempat arsip, terus tempat perpustakaan. Sebagai informasi lagi, tahun kemarin kita sudah berusaha untuk mencari dana DAK. Mudah-mudahan jenengan doakan, mudah-mudahan tahun 23 ataupun 24 itu insya Allah kita mengajukan dana DAK untuk pembangunan perpustakaan. Nanti insya Allah kita bangun di belakang tadi. Itu ada ruangan khusus yang di belakang tembok itu masih asetnya Dinas Perpustakaan. Seandainya di ACC tingkat perpusnas, mudah-mudahan nanti tahun 24 itu dibangun perpustakaan. Jadi adik-adik kalau ke sini itu ada perpustakaan yang kecil, ada yang perpustakaan nasional. Sebagai diketahui di Dinas Perpustakaan itu mungkin dari adik-adik ada ruang literasi. Ini seandainya adik-adik ingin melakukan kegiatan apapun, mungkin rapat tentang kegiatannya Pak Dadi, monggo kita terbuka dan welcome. Di samping itu kita ada ruang studio. Jadi adik-adik mungkin mempunyai keterampilan ataupun keahlian, mungkin bisa membuat konten-konten. Sebagai informasi, ini Mas Hari, Mbak Selvi, Mbak Lili, Mbak Lian itu tiap minggu itu membuat konten. Jadi jenengan bisa lihat kontennya, Instagramnya Dinas Perpustakaan dan Arsip, itu tiap hari mesti ada. Itu yang paling pagi itu ada acara apel pagi. Itu mesti disyuting sama Mas Hari itu. Terus agak siang lagi itu ya konten-konten mungkin. Jadi intinya perpustakaan itu kan membaca dulu baru kita tuangkan. Jadi menuangkannya itu ya bentuknya bisa melalui konten, bisa melalui kita membuat mungkin anyaman-anyaman, terus mungkin olahan pangan, itu bisa. Kita dasarnya dari membaca buku. Sebagai program dari Pak Krisna itu ada diinformasikan untuk tahun kemarin dengan adanya lomba pojok baca. Jadi kemarin kita dari Dinas Perpustakaan ada terobosan untuk dilombakan tingkat OPD. Kemarin juara satunya Dignas. Itu ya belakangnya itu ya yang nata ya Pak Dadi ini juara satu. Terus yang kedua Rumah Sakit Sengat, yang ketiga Rumah Sakit Blingi. Jadi pada intinya Dinas Perpustakaan itu inginnya warga Blitar itu lebih kasarnya membaca dulu. Ada program dari Pak Kades itu ada perpustakaan keluarga. Jadi diinformasikan melalui sosialisasi, kita itu seharusnya pertama itu ada perpustakaan keluarga. Contoh mungkin Bapak Ibu di rumah punya buku-buku putranya. Mungkin dari SD, TK, terus TK itu biasanya buku-buku cerita. Itu kita latih sekarang Mamon. Jadi dikumpulkan, kita membeli rak, mungkin dari ibu-ibu pendamping, itu bisa diajarkan untuk anak-anak kita itu membaca di perpustakaan kita sendiri. Yang kedua, nanti seandainya dari bapak-bapak ibu menginginkan sesuatu yang tidak ada di rumah, kami dari Dinas Perpustakaan bisa membantu untuk mencarikan buku-bukunya. Yang keempat, mungkin dari adik-adik ini kami mohon nanti secara bergiliran untuk pinjam itu kan harus mempunyai kartu anggota. Jadi benar sekali teman-teman, kalau ke dinas perpus itu paling beda gitu. Ada pohon kelapanya gitu kan. Jadi teman-teman nanti kalau mau pengen kelapa boleh ya, tapi manjat sendiri ya. Biasanya ini ada rambutannya nih ya, tinggal beberapa ya.
Oh, ada sana ya. Masih beruntung lah ya. Masih iya. Jadi rezeki anak soleh gitu. Oke, yang di sana ada tempat duduk nggak? Dapat tempat duduk nggak? Di sini masih kosong banyak kok. Yang di sini masih lumayan ya. Ini masih ada cahayanya tapi nanti pasti pindah tuh. Jadi yang di sini ya ini. Oke, ini sepertinya sangat rajin ya. Ada yang suka baca ya. Yang ini masih baca. Coba yang suka baca novel siapa? Coba angkat tangan ini. Suka baca novel? Wow. Gak apa-apa malu-malu, ini Mas Budi juga. Pak Heru ini bukan lagi pembaca nih. Jadi kalau sebulan kita itu belum ngatamin satu novel, Pak Heru udah nerbitin 2 novel. Padahal kita baca 1 aja belum. Yang suka baca puisi? Ya. Mana nih? Masih malu-malu ya? Suka baca buku pelajaran? Ada ya? Ada. Suka baca hati seseorang? Ada. Itu yang paling sulit itu paling sulit. Ya Mas Budi nih sampai rambutnya keriting. Oke, jadi teman-teman nanti yang mau tampil di sini boleh loh. Mungkin nanti wah saya pengen nyanyi lagu sesuatu lah. Jadi bisa dipersiapkan dulu ya, nanti bisa di segmen-segmen selanjutnya. Tapi sebelum kita mulai karena ini edisi khusus, kita ada ceramah atau kultum dulu. Nah, tapi kultum itu tidak harus kuliah kultum ceramah Ramadan atau apa. Ini kultumnya beda, yaitu kultum sastra. Jadi nanti kultumnya berkaitan dengan sastra. Jadi dikit-dikit kita ini agak belajar lah sebenarnya sastra itu apa. Nah nanti materi kultumnya apa, nah itu masih rahasia. Yang akan mengisi kultum sastra ini adalah Mas Galang. Mas Galang ini salah satu penggagas Suara Sastra ini bersama Mas John. Ya Mas John ini sedang live Facebook ya. Apa Facebook ya Mas ya? Oh record ya, nanti di YouTube ya. Nanti setelah ini, jadi makanya untuk kesempatan ini nanti teman-teman tampil. Nanti teman-teman dipersiapkan buat tampil, nanti nongol di YouTube, nanti bisa jadi artis ya. Oke, selanjutnya kultum sastra, monggo Mas Galang, mungkin 7 menit namanya kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya? Oke. Kultum itu 7 menit Mas ya? Bukan 1 menit. Atau kuliah 17 menit. Kan sama ya singkatannya ya. Oke, ini nanti akan ditayangkan di YouTube-nya Mas John ya? Hah? Oh sama Perpus juga ya. Mas John ini YouTuber ya. Pengikutnya banyak ya Mas. Berapa Mas sekarang Mas? 7.800. Nah, luar biasa ya. Baik. Karena cuma 7 menit, jadi saya tidak akan berlama-lama menyampaikan terkait dengan materi saya. Perkenalan dulu mungkin teman-teman yang Suara Sastra barangkali sudah biasa bertemu dengan saya setiap 2 minggu sekali di sini. Tetapi untuk yang dari PKBM Usaha Mandiri mungkin baru ini kali pertama gitu ya. Walaupun setelah ini sampean pasti akan sering bertemu dengan saya, begitu ya. Karena saya kemarin sudah masuk di PKBM Usaha Mandiri juga, dan insya Allah akan menjadi tutor bahasa Indonesia untuk teman-teman semuanya gitu ya. Oke. Aktivitas sehari-hari saya kalau pagi ngajar di SMPN 2 Gandusari, jauh ya, sana Gandusari. Jadi pagi sampai siang saya di sana, kemudian ya bisnis juga dan lain sebagainya begitu. Untuk materi sastra pada pagi menjelang siang hari ini, saya tidak akan membahas gimana status. Nanti aja Pak, gampang itu. Saya tidak akan membahas terlalu mendalam gitu ya tentang sastra. Saya di sini cuma ingin mengajak teman-teman untuk berpikir saja, yang mungkin barangkali nanti pemikiran terkait sastra ini akan menjadi landasan dasar teman-teman untuk kemudian diskusi ya di belakang nanti bagaimana terkait dengan sastra gitu ya.
Kalau bahasa Indonesia mungkin tidak perlu dipertanyakan lagi ya, bahasa Indonesia kan bahasa kita gitu ya. Kita banyak menggunakan sehari-hari gitu. Tapi kalau sastra itu apa kira-kira? Barangkali ada yang ingin berpendapat. Saya pengen yang depan-depan ini mungkin Mbak. Enggak, yang sampean tahu aja. Mbak, lu lapo rasa. Enggak usah izin, enggak usah malu. Enggak usah pakai mic wes. Sastra menurut sampean apa? Atau yang belakang? Sudah pernah mendengar sastra belum? Sastra gitu, pernah dengar ya? Dengar barusan. Ya. Izin loh, Mbak. Ya. Enggak apa-apa wes. Sederhananya sastra itu anak hasil pernikahan dari bahasa dan seni. Ya, nah ini sederhananya ya, ben enak mikirnya gitu ya, ben enak mikirnya. Kalau tokoh-tokoh mungkin akan panjang gitu ya definisinya. Tapi kalau saya sederhana aja. Jadi sastra itu anak pernikahan dari bahasa dan seni. Ya. Seni sama bahasa menikah, lahirlah namanya sastra. Nah, ben enak ngiling-ngiling. Dan seni ini punya istri banyak ternyata ya. Seni ini juga menikah sama gerak, lahirnya tari gitu ya. Menikah dengan gambar, lahirnya lukisan ya. Banyak gitu ya. Jadi seni ini menikah dengan banyak istri ya. Salah satunya dengan bahasa. Dan dengan bahasa lahirnya sastra itu. Nah, ini sederhananya seperti itu, sastra. Untuk detailnya nanti ya kita akan ketemu di kelas-kelas selanjutnya begitu ya. Ada dua hal yang kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir, yang mungkin ini bisa menjadi landasan teman-teman untuk diskusi nanti di belakang ya, di luar kelas ini. Yang pertama yaitu saya penasaran dan berpikir juga begitu ya, mengapa sastra itu menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang harus dikuasai oleh para raja di zaman dahulu. Ya, jadi raja-raja, keluarga raja, anak-anak raja gitu ya, calon-calon yang kemudian nanti menjadi raja di kerajaan. Dulu kan zamannya kerajaan ya. Itu wajib untuk menguasai sastra. Ya, jadi pemimpin, calon pemimpin itu wajib untuk menguasai sastra. Kenapa kira-kira? Nah, ini monggo. Saya tidak akan menyampaikan kenapa gitu ya, tapi saya cuma mau mengajak berpikir, kenapa kira-kira kok seperti itu. Apa barangkali sastra itu bagian dari penguasaan strategi politik ya. Jadi sastra itu kan hal-hal yang kemudian tidak bisa langsung kita terjemahkan secara langsung gitu ya. Ketika melihat pohon tidak bisa langsung diterjemahkan pohon gitu ya. Ketika di situ ada bunga mawar tidak bisa langsung diterjemahkan bunga mawar itu sebagai bunga. Itu kan sastra gitu ya. Nah, barangkali pemimpin-pemimpin kita dulu itu, raja-raja dulu mempelajari itu karena ya, itu penting juga seperti itu. Bagaimana melihat kondisi rakyatnya tidak hanya dengan mata lahiriah saja, tapi juga sampai dengan mata batin itu ya. Ya. Atau sastra itu membuat jiwa lebih peka begitu ya, melihat kondisi rakyatnya seperti itu. Atau ya banyak yang mungkin kemudian muncul dalam pikiran kita. Kenapa kok raja-raja dulu mempelajari sastra wajib gitu ya. Dalam kitab Kakawin Niti Sastra gitu ya, itu juga diterangkan di situ bahwa memang wajib gitu ya, raja, keluarga kerajaan dan lain sebagainya itu untuk menguasai sastra. Dan barangkali bisa kita lihat juga, bisa kita baca juga, apakah pemimpin-pemimpin kita sekarang dekat dengan sastra, menguasai sastra, dan bagaimana kondisi negara kita sekarang. Nah, ini bisa kita hubung-hubungkan juga gitu ya. Apa pengaruh jauh dengan sastra itu juga mempengaruhi kondisi negara kita gitu ya. Nah, ini monggo mikir saja ya. Saya cuma mau cek, oke, mau mengajak berpikir saja teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktunya masih enggak ya, Mas? Masih, Mas. 2 menit lagi, oke. Nanti lebih banyak kita di sini ini ya, fun saja gitu ya, lebih banyak tampil-tampil terkait dengan sastra gitu.
Yang kedua yang saya pengen mengajak teman-teman berpikir adalah ini muslim semua ya atau ada yang non muslim? Ada yang non muslim? Tidak ada ya? Muslim semuanya? Oke. Kalau muslim mesti baca Al-Quran ya, mesti baca Al-Quran. Salah satu kitab yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin yaitu Al-Quran. Nah, saya membaca di dalam Al-Quran itu ya pas kebetulan aja baca gitu ya. Di situ ada salah satu surat. Ya ini mungkin yang mas-mas yang pakai kopiah ini nanti kalau saya salah mohon diluruskan ya. Ayo, rada sungkan ini ngomong Al-Quran ya. Di Al-Quran itu ada salah satu surat yang namanya surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara. Dan ternyata surat Asy-Syu'ara ini artinya adalah penyair. Para penyair atau sastrawan lah bahasa Indonesianya itu. Sastrawan. Dan kemudian ketika saya baca-baca surat di surat-surat yang lain itu tidak ada surat yang judulnya itu dokter, guru atau youtuber, apapun youtuber ya. Ya atau ya guru, dokter, enggak ada surat yang tabut gitu ya atau surat ustadun, enggak ada. Tapi ada yang spesial di sini. Kenapa ada surat yang judulnya itu Asy-Syu'ara, para penyair, para sastrawan? Ini apa ini? Ada apa dengan sastra ini? Nah, ini mungkin ya teman-teman saya cuma mengajak berpikir aja ya. Silahkan mungkin kenapa ini kok seperti itu gitu. Nah, dalam Al-Quran loh ini ya luar biasa ya, gitu ya. Nah, mungkin ini juga bisa kita hubungkan juga dengan mukjizat terbesar dari Rasulullah ya. Mukjizat terbesarnya kan Al-Quran ya. Nah, mukjizat terbesarnya Al-Quran. Mukjizat ini kayaknya sih ya, ini saya berpikir aja ini ya. Mungkin kalau saya salah juga karena saya memang berpikir ya. Mukjizat ini kayaknya juga disesuaikan sama kondisi zamannya gitu ya. Mukjizatnya Nabi Musa kan ngoncalne tongkat gitu ya, jadi ular. Kemudian tangannya bisa bercahaya gitu ya. Ini kan kenapa Nabi Musa punya mukjizat seperti itu ya? Karena di zaman itu yang paling populer adalah para penyihir. Nah, sehingga mukjizatnya Nabi Musa berupa sihir. Dan kenapa mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu berupa Al-Quran gitu ya, yang banyak orang-orang yang menyebutnya ini karya sastra terbesar gitu ya, sepanjang masa. Al-Quran ini kan karya sastra dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, terbesar sepanjang masa ya. Bahasanya indah gitu ya, luar biasa, isinya juga sangat kaya makna dan lain sebagainya, tuntunan hidup dan lain sebagainya. Ya, mungkin zaman itu juga lawan-lawannya Nabi Muhammad itu para sastrawan semuanya mungkin ya. Kayaknya seperti itu juga sih. Nah, ini mari kita pikirkan ya. Ini saya ngajak berpikir juga gitu ya. Ngajak berpikir juga. Dan kira-kira isi surat Asy-Syu'ara apa gitu ya. Isinya tentang apa? Ya monggo nanti kita pelajari. Mungkin waktunya sudah habis ya. Saya ingin mengajak berpikir aja dua hal ini ya. Betapa dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa menganggap remeh tentang sastra ini ya. Ternyata sastra itu merupakan suatu hal yang wajib dikuasai oleh para raja, dan di Al-Quran itu ada surat yang judulnya sastrawan. Nah, Asy-Syu'ara. Kenapa? Monggo nanti kita bisa membahas. Ini kayaknya kalau dibuka sesi panjang ini ya. Nanti diskusinya akan panjang. Tidak cukup 1 jam 2 jam ini. Mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya ada kurangnya itu murni dari saya, kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jinna siratul mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan membacakan sebuah karya baru saya. Sebuah puisi tentang pertanyaan kepada diri ini atau bahkan kepada apapun di antara kita, termasuk diri kita. Sebenarnya siapa kita atau bagaimana kita? Puisi ini akan berjudul Aku Siapa. Aku siapa? Apakah aku yang kau kenal? Apakah aku yang mereka kenal? Apakah aku yang aku kenal? Atau
aku yang sejati. Jika aku yang sejati itu adalah serpihan sang yang sejati, semoga lekas muncul dalam personifikasi jasad dan kesadaran yang disebut aku ini, agar aku tak terus mencari aku seperti yang selalu diucapkan Ahmad Wahid, aku yang mencari aku. Blitar, 8 Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mempersiapkan 3 puisi ya, karena seperti yang dikatakan oleh Mas Galang tadi, sastra itu perkawinan antara bahasa dan seni ya. Kalau bagi saya sastra lebih luas daripada itu ya. Pohon kelapa itu sastra, karpet itu sastra, manusia itu sastra, rumput itu sastra. Tinggal bagaimana kita, apakah kita ketika melukiskan pohon kelapa ke dalam suatu karya tulis misalnya, apakah kita plek pohon kelapa, daunmu berjajar-jajar, apakah seperti itu ataukah yang lain? Itulah yang dinamakan dengan sastra. Baik, saya akan membacakan 2 puisi ya. Yang pertama adalah puisi karena saya suka tentang perempuan, maka saya akan membacakan puisi dengan judul Saja Sinta. Bulan ini Juni bukan? Mengapa kau suguhkan secangkir kopi saat hujan? Dalam derit-derit dipan yang sunyi masih terdengar jelas di peraduanku. Kini aku kembali, apa yang harus dipertanyakan lagi? Aku hanya pergi 1 detik saja. Cukupkah itu dikatakan sebuah dosa? Oh, aku hanya diam dan menangis di penjara itu, di sudut ruangan itu. Lapar dan dahaga ku tahan, menahan rindu, menahan syahdu, hatiku membiru. Jika kau tanya apakah aku setia, di manakah rasanya asin air mata yang meleleh bagai samudra? Api-api, kau nyalakan api, Rama. Kemarahanmu belum juga reda. Lalu aku dalam tubuh biru menjelma secangkir rindu. Apakah itu tak cukup bagimu? Sinta yang hamil oleh waktu membacakan sajak-sajak cinta dalam kobaran api yang menyala. Semesta terasa dinginnya seluruh tubuhku. Bukan lagi rindu dendam yang kutakutkan, hanya cinta lelaki yang rela membakar hatinya sendiri. Bisakah ku redam, bisakah ku tulis kisah-kisah dalam hujan ritmis, dalam diam, dalam tenang. Rama, masihkah kau ingat secangkir kopi terakhir yang kupintal menjadi sepiring saja? Sedalam itulah aku memintal air mata dalam bilik rahwana. Kurapalkan namamu dalam mantra-mantra doa yang tertulis dalam kitab maupun yang gaib.
Dan mengapakah aku dijemput bangsa kera? Lalu kau berpaling sambil bertanya, kau hamil oleh siapa? Dan api pun terus berkobar, Sinta pun terus merapal saja. Blitar, 9 April 2000. Puisi kedua saya persembahkan untuk sahabat saya, Ibu Titi Fitrianita. Ziarah. Dalam perjalanan kita yang begitu jauh, aku hanya bisa tertunduk. Antarkan aku berziarah ke makam Paman Marx. Jika jauh ku berpikir, dia benar. Soal kita hanyalah seonggok materi. Iman kita hanya ilusi saja, bukan? Mungkin delusi, mungkin halusinasi. Lihatlah Nana di tubuhku, seperti Maria Antoinette yang dibunuh para proletar. Revolusi, revolusi. Paman Marx berkata mereka akan mati karena ketamakan dan kesombongannya. Blitar, 23 April 2021. Oke, siapa yang tahu Paman Marx itu siapa? Ya, Karl Marx. Jadi saya pengajar sastra dan teori sastra. Saya coba membuat puisi tentang Karl Marx dan Maria Antoinette. Mungkin yang belum tahu bisa membaca di perpustakaan. Biasanya ada ya tentang Das Kapital atau matinya kapitalisme. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini saya di sini bernyanyi, saya mintanya semuanya berdiri. Monggo. Cek, cek. Matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Semua ikut goyang, makanya di atas. Dan hempasan tertahan di kuningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap sabar. Ayo tangannya semuanya diangkat. Dana merah jalan ini, kau tetap bertahan. Ayo Mbak, semua menyemangati Mbak. Lah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam heningku sepi ku rindu.
sudah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu, untuk menuai padi milik kita. Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Kerinduan anakmu sekarang banyak menanggung beban. Terima kasih. Sekali lagi. Aku relepat ke jenengmu. Aku Ngapunten nggih, Pak. ngedem hatimu, baku mempertahankan. Nah, gitu Aku kan isin, ya. terlihat. Walaupun manut jalani menjenengan sing ngatur ceritane. Oh, sing jelas aku mikir ke depan nih, apa bakal hubungan seterus Belum percaya aku sayang awamu. ini sampeyan lirik liyane. Sumpah koyo sing mbok pikir sewaiki. Mas isuku menang ngajeni awakmu. Sepurane yen pancen salah, sepurane yen aku ning uripmu mung masalah. Rangkulan aku iki rumangsa pahamu. Suaranya sering mantap. Satu hubungan pahamu. Sampeyan butuh ngerteni aku jamu. Gusti kula pemanut jalane,
Jenengan sing ngatur critane. Sing jelas aku mikir ke depane. Apa hubungan satru. Semuanya hafal ya, habis ini nyanyi bareng ya. Gayo. Tulung ber Sumpara Bang pikir ngajeni awakmu. yo sepurane Sepurane yen aku ning uripmu mung masalah rangkulen aku iki mung salah pahamku. Batin tungaku ra luput ke jenengmu. matur Terima suwun sanget. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wow, hebat, luar biasa Bu Ika. Membaca tanda-tanda. Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam di desak asam arang dan karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir, air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita memanja tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa. Kami telah disapu banjir. Kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihunjani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan, akan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kami mulai merindukannya. 1982. Luar biasa Andi. Gak usah tepuk tangan maring dedek. Baik, satu hal kabar bahagia bahwa hari ini tepat di tanggal 22 ya. Tanggal 22 Januari 2023. Hari ini sekaligus saya launching 2
karya dibaca untuk novel Citinggil. Tadi malam tentunya launchingnya udah launching tadi malam bab 1-3 launching bersama teaser filmnya. Ya doakan aja semoga jadi layar lebar. Ya. Kemudian yang kedua juga saya baru aja rencana launching juga bulan ini nanti untuk buku puisi orasi anak negeri, di mana terdapat 120 puisi satir yang semuanya bertujuan untuk mengoreksi negeri kita yang sedang kacau balau. Berat. Biasa. Masuknya di mas. Baik, satu puisi yang rada-rada sedih titik karena mau mendung. Judulnya Kisah yang tertulis pada hamparan angin. Nah ini nggak mungkin aja nih ya. Masuk angin dinulis kan ya. Tapi namanya sastra kayak Mas Gayam ya. Sastra itu bisa apa saja, jadi boleh. Mau jadi apa kan boleh. Apapun bisa jadi boleh. Monggo Mas, lagunya sih sedih-sedih ya Mas. Ben nangis kabeh gitu bro. Kisah yang tertulis pada hamparan angin. Masih seperti penghujung tahun sebelumnya, hujan selalu mengisi hari tanpa jeda. Tak peduli pada jiwa-jiwa gelisah, apalagi pada penantian yang tak kunjung sudah. Tutup saja tirai hati agar tak tergoda pesona wisata. Sebab di penghujung tahun jalan selalu padat pengguna. Seperti penghujung tahun sebelumnya, aku berdiri menatap deretan bunga di depan rumah. Mekar aneka warna bergoyang menyambut rintik hujan menerpa. Aku bayangkan diriku termenung di kelopak mawar, menanti harap yang mulai mudar karena dirimu telah ingkar, Dek. Harusnya kau berdiri di sisiku, mengeja cerita tentang kita yang pernah tertulis di hamparan angin, sambil memendam segala ingin. Hingga angin sepoi pergi berlalu, kau masih berdiri di puncak ragu. Aku ingin begitu, kau ingin begini, kata Doraemon itu. Angin tak pernah sisakan cerita indah, bagian dari kisahku bersamamu. Angin hanya memberi deru, serupa getar hati di palu rindu. Lalu, ku coba berdamai dengan mengakrabi sepi, mencumbui sunyi, agar aku sadar bahwa bayangmu telah pergi dibawa lelaki lain yang mungkin lebih berarti dari aku. Masih seperti penghujung tahun sebelumnya, aku meminta kata menjadi cerita, sambil tak henti melangitkan doa. Semoga, Dek, kisahmu dan kisahku akan menjadi dongeng abadi untuk anak cucu kita. Amin. Ya, saya aminkan sendiri ya. Karena itu sekedar cerita. Oke, puisi kedua berjudul Lalat Luka. Jadi lalat itu sebenarnya pernah luka ya. Bukan hanya kita yang terluka. Terutama teman-teman yang luka hati, jangan sampai lukanya seperti lalat. Lalat kalau luka menyedihkan sekali Mas, bahaya. Oke Mas, lalat luka. Percuma kau yakinkan lalat kalau bunga itu indah. Sebab lalat lebih suka endus bau sampah. Bukan karena pahitnya lidah, luka lalat tak pernah sudah. Bahkan bau bangkai akan lebih wangi bagi hidung lalat penghidap luka hati. Siapa menebur benih akan menuai badai, siapa menebur angin akan terjungkal badai. Percuma nasihati lalat tentang manisnya madu, tak akan sudi lalat sekedar menghidu. Seperti manusia,
terlanjur berkepala batu, mengakui kebenaran sesama tidak akan mau. Contohnya aku dan kamu tentu saja. Fase hidup manusia tidak beda dengan lalat. Roda nasib berputar, kadang cepat, kadang lambat. Hanya rasa syukur sebagai rem dari angkara. Sebelum terlanjur, dosa cepat, tebakan iman dalam dada. Sholat 5 waktu jangan dilupa. Luka lalat, luka jiwa insan dunia. Kelakar alam terbaca lewat beragam bencana. Lingkungan lestari, hidup manusia berseri. Tindakan nyata, selamatkan bumi sepenuh hati. Jangan buang sampah di sungai. Nanti jika sayap lalat mulai goyah, itu saatnya pola hidup manusia harus berubah. Agar keberadaan manusia tak sekadar jadi sampah. Siap bersahaja, jauhi serakah dan pongah, dekatkan diri pada Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubung di perpustakaan IKK Kenang Buku, saya membawakan puisi yang berjudul Tegaplah Menjadi Buku yang Bermanfaat oleh Rahmat Agung. Tegaplah menjadi buku yang bermanfaat. Tegaplah menjadi buku dengan penuh semangat. Semangat untuk hal yang bermanfaat. Tegaplah terus berlayar menuju pembelajaran untuk menggapai pembelajaran dan kehidupan. Buku adalah sumber ilmu. Buku adalah sumber wawasan. Tetap semangat untuk menjadi buku. Menjadi buku untuk menambahkan ilmu dan wawasan. Tetap semangat dan jangan mudah putus asa. Kibarani dengan doa dan usaha. Jangan berhenti untuk menggapai pembelajaran, karena hidup gak berhenti untuk mengajarkan. Mengana aku kaifama hukum kaifama wakum mengana lakum kaifama hukum kaifama ahwakum. Tegaplah terus menjadi buku yang penuh dengan ilmu. Tegaplah terus melangkah untuk menimba ilmu. Maka kariku lahirlah prestasi, maka rezeki menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Saya akan menyanyikan lagu dari Yura Yunita yang berjudul Dunia Tipu-Tipu. Sebentar. Gelombang tebal ini puji-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Ya tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu.
Betapa banyaknya hidupku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kapal ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Lalu jangan tiap hari ku tertawa tanpa tapi, tetaplah seperti ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Ya, janji takkan kemana-mana, janji takkan kemana-mana, janji takkan kemana-mana. Ini saya kok dititipi door prize ya, buat apa ya ini ya? Ini nyari di Indomaret nggak ada loh ini. Yang satu yang pasti dapat yang tadi tampil dulu lah ya, Mbak Eka, ayo. Silakan pilih, boleh milih nih. Karena tadi sudah tampil maka nggak boleh milih nih yang mana yang mau diambil. Enggak, silakan maju dulu. Nanti Pak Maman ini yang menyerahkan ini. Yang mana Bu? Tas buat belanja bisa Bu? Oh novel, milih novel. Jadi adik-adik masih punya kesempatan dapat tas nih. Satu Kak. Oke, enggak. Silakan. Salam literasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini masih ada berapa nih? 5 loh ini, masih ada 4. Nah, masih ada 4. Oh tadi Andini tadi ya. Oh sudah pulang ya, sayang sekali ya. Oke, gini deh, hari ini kan kita sudah. Oke, ada yang mau tampil? Ayo silakan, ini langsung. Oh itu sudah angkat tangan. Oh enggak. Ayo, enggak apa-apa, tampil ini Mas Gelang, semua lagu bisa ini. Mau nyanyi boleh, mau baca boleh, silakan. Ada. Ini sepertinya masih nyangkut ininya. Oh. Enggak Pak, ini dipasang dulu Pak, biar kerekam. Perkenalan diri Pak. Perkenalkan, nama saya Edi Krisviantoro, Rumah Gandong. Sebelumnya kami berterima kasih bisa berkesempatan hadir di perpustakaan ini karena bangga
bisa berkumpul dengan karyawan-karyawan di perpustakaan ini. Karena apa? Kita jarang kumpul bisa di sini karena kesempatan ini satu kali kesempatan. Maka dari itu kami semuanya berterima kasih bisa hadir di perpustakaan ini. Itu aja, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak silakan pilih Pak yang mana Pak? Makasih ya Bu. Oh, milih buku ini apa? Karena nggak sungkan sama Dodi atau? Matur nuwun. Yang cewek ayo, yang baju merah mana nih ya? Baju merah apa kerudung merah? Mas ibunya Mas enggak. Oh ibunya kerudung pink Pak. Monggo, tadi ada. Monggo. Perkenalkan, nama saya Marindra Agung Pribadi. Kesannya bagus tempatnya, terus apa sejuk gitu Pak. Bukan karena nggak di sampingnya Pak Aman kan? enggak. Terus buku-bukunya juga bagus-bagus banyak. Ya semoga saya bisa kesini lagi bareng keluarga. Ini dengar-dengar pintar dalang ya? Ibunya pakai baju merah. Monggo, misalkan dipilih yang mana nih? Oh, semuanya buku ya? Okay, I miss you. Monggo, Marindra. Kenalan dulu lah ya, nama, mungkin umur boleh. Nah, ini kan kayaknya masih muda. Aduh, gemes deh aku, gemes. Namanya Fatmawati dari Pondok Pesantren Nasrul Ulum Fikri. Oh, mana itu? Udangan. Modangan, Ponggok ya? Oh, Ponggok. Oh iya, Modangan. Maaf, wawasan saya agak kurang ya. Ratnawati. Pondok ya berarti ya? Oke, satunya. Ayo tuh loh, dilihatin Kak Rizky aja. Nama saya Koreatur Lailia. Koreatur Lailia. Pondok Pesantren Nasrul Ulum Fikri. Modangan juga ya, teman ini ya, teman asra, teman kamar bukan? Oh enggak. Nah, terus Nama saya Usman. ini kelas berapa begitu? Apa? Mondoknya Imriti. Imriti. Wah, ada yang tahu nggak apa itu Imriti? Mas John tahu lah ini ya. Alfiah tahu Mas John. Imriti ya, sudah Imriti ya. Ya luar biasa. Tanya Mas Gala. Apa nih pesan-pesannya ketika masuk sini? Saya di sini kan banyak buku referensi. Oke, suka baca ya? Ya. Wah, ini Mas Rizky banget nih. Enggak bercanda Rizky bercanda. Kan ada tuh Rizky yang belakang. Terus apa pesannya, kesannya masih sini? Kok dilempar-lempar? Ayo. Kesannya senang bisa belajar. Ah benar. Tapi wajahnya kelihatan senang kok ya. Mungkin karena ketemu Pak Maman. Terus apa ya kita? Apa pesannya ketika masuk sini? Ini sudah dinanti-nanti loh nih. Mas Galang ini sudah lirik-lirik loh dari belakang. Apa pesannya tadi?
kesannya kaget, terkejut, terkesima. Lihat pohon durian. Kan di sana kan banyak ya, di Modangan kan banyak ya. Apa kesannya? Banyak bukunya ya. Terus itu aja. Apa lagi? Oh, enggak apa. Atau mau nyanyi? Mau nyumbang lagu? Oke, dipilih deh ini. Jangan rebutan loh ini. Ayo mana? Bangga, foto dulu ya. Foto dulu kayak Pak Mamang. Mungkin Pak Dodi bisa ikut ya, Pak Dodi. Foto bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya bagian dari Suara Sastra akan membacakan satu buah puisi saya. Sebenarnya ini semacam ini ya, puisi antologi ya, dan sudah saya publikasi di blog pribadi saya. Jadi barangkali juga teman-teman ada yang sempat secara nggak sengaja mungkin lewat dan baca di blog atau di sosial media saya. Judul antologi puisinya Puisi Patah. Tuhan, bolehkah pagi ini hamba berbisik padamu? Sungguh, syair-syair patah sedang mengalun-alun riuh di dalam sukma. Bait-bait patah bersiulan, ia terus-menerus berderu mendekap mataku. Sungguh, bahkan aku menyaksikan angin yang menjadi sahabatku. Ia berlayar menuju bintang, lalu mengembunkan kepedihan temaram tepat di relung jiwaku. Tuhan, boleh hamba bercerita padamu? Kini, bintang-bintang pun tak lagi ceria. Saban malam mereka menawanku, menghiburku dengan dongeng-dongeng cinta yang patah. Tuhan, sepatah inikah jatuh di kala cinta? Bahkan angin dan bintang-bintang saja tak mampu membutuhkanku. Bahkan sekian abad aku merenung pun tak akan aku sampai pada pemahaman mengapa aku sangat mencintainya. Sungguh, bahtera cinta ini akan segera karam. Aku sendiri yang menyaksikan dermaga itu melambaikan bendera pisahnya, bersahut giur yang menyanyikan lagu-lagu patah, pertanda aku telah gagal melabuhkan cintanya. Tuhan, jika memang cintaku padanya terlarang, lantas mengapa kau tawankan hatiku kala itu? Mengapa kau basuh aku dengan cinta yang amat sempurna padanya? Sungguh, kalau memang bahtera ini harus karam pada akhirnya, tenggelamkan aku bersama cinta yang masih menyala ini. Biar syair-syair patah itu ku persembahkan di semesta yang lain. Barangkali di semesta yang lain itu kau labuhkan bahtera cintaku tepat di dermaga cintanya. Wahai dunia, beginikah balasanmu kepada pecinta yang tulus? Haruskah kau turunkan hujan-hujan belati ini untuk menghunus relung inti cintaku? Mengapa syair-syair cintaku justru kau patahkan sebelum sampai ke dekap matanya? Kemarin kau mandikan aku di telaga nirwanamu, lantaran bayang-bayangnya masih hadir dalam ruhan jiwaku. Namun kini bayangan itu pun kau renggut. Lantas apa lagi yang aku miliki? Wahai dunia, sungguh engkau telah menebas-nebas titik pengharapanku. Kau rembukkan cinta yang sempat kau langitkan. Kini yang tersisa dari kekasihku hanyalah namanya, tersebab hati dan jiwanya sudah dimiliki lelaki lain.
Duhai kekasih, hati lelaki mana yang telah menawan keelokanmu? Datanglah sebentar saja. Lakam aku tepat di pangkal jantung yang mengayun-ayunkan namamu. Duhai kekasih, memang beginikah akhir terindah seorang pecinta? Lebur berkeping-keping, mayam, ritaan. Selamat tinggal, senang bisa mencintaimu. Ketahuilah, kepedihan telah meranggas begitu ganas, berlabuh di ruas-ruas harapan yang kini tak lagi utuh. Telak, kepergianmu menyisakan luka yang tak terelak. Terkubur, setiap kisah dan tawa yang dulu kita rajut dalam baur, kini rapuh dan perlahan mulai hancur. Dikap, rengkuhlah jiwaku yang patah tertebas oleh harap, seperti luka yang datang dan pergi tanpa pernah diungkap. Kuratapi, hadirmu yang sebatas menemani bukan melengkapi, mencabik-cabik merobohkan cinta yang telah kubangun seutuh hati. Heran, cantik parasmu yang menawan begitu pandai menyajikan kepalsuan. Hunuslah sisa-sisa tawaku yang beranjak pupus. Niscaya dengan maaf dan tangis pun lukaku takkan mampu kau tebus. Ingat, tepat setelah bait-bait patah kubisikkan, kau beranjak menuju peluk yang tak pernah kuinginkan. Di sini, di tubuh yang pernah kau rengkuh, di hati yang pernah kau singgahi, aku masih sendiri, dikoyak-koyak sepi, bersama sajak-sajak kenang, aku membicarakan senyummu di keindahan yang telah hilang. Lihat, tepat setelah lampu-lampu dipadamkan, aku menyala sebagai satu-satunya yang kau patahkan. Retak berserakan tanpa kediaman, tersapu kesunyian, mengisahkan kedukaan di kepasrahan yang begitu lapang. Sadar bahwa matamu tak pernah bersimpuh untuk menatap hadirku. Celah di hatimu pun tak pernah berkenan mempersilahkanku. Di sini, sejak awal sampai kini, kepedulianmu hanya menjelma isak, perih dan kecewa yang begitu sesak. Sadar, aku hanya sekumpulan rencana, bagai badut yang membawa tawa dan cerita, yang begitu tangismu berhenti, engkau beralih dan menetap ke lain hati. Blitar, 22 Januari 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.